Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai ketimpangan sosial. Nama anggota dari kelompoknya, yang pertama Abdurrahman Rifat, yang kedua Aquila Sandro Hareva, yang ketiga Bill Nicolaus, yang keempat Rivaldi Marulitua. Pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan masalah sosial akibat adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat, disebabkan berbagai faktor serta mengakibatkan berbagai dampak dalam bidang ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dampak ketimpangan sosial terdiri dari positif dan negatif. Dampak ketimpangan sosial yang positif: 1. Mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing. 2. Meningkatkan pertumbuhan untuk kesejahteraan rakyat. Dampak ketimpangan sosial yang negatif: 1. Kemiskinan dan pengangguran. 2. Timbulnya kecemburuan sosial. Faktor-faktor ketimpangan sosial. 1. Faktor internal, terdiri dari rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM karena tingkat pendidikan yang kurang mumpuni dan budaya kemiskinan. Kedua, faktor eksternal, berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu. Contohnya, birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Teori masalah sosial. Yang pertama yang klasik, yang terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang pertama, Emil Durkheim atau struktural fungsional. Ketika kekuasaan negara tidak berpihak pada masyarakat sosial kelas bawah. Yang kedua, Karl Marx atau konflik. Dia berpendapat yaitu adanya eksploitasi dari kelompok yang kuat atau kaum borjuis dan buruh. Dan yang ketiga, Max Weber atau status kekayaan kekuasaan. Dia berpendapat pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi cenderung mendominasi. Modern, pasca PD2 atau Perang Dunia II. Yang pertama, Julius H. Bouke atau dualisme sosial, yaitu ketimpangan antara negara timur atau berkembang dengan negara barat atau maju, terjadi karena pembedaan tujuan kegiatan ekonomi. Yang kedua, Tetonio dos Santos dan Raul Previs atau dependensi atau ketergantungan, yaitu negara industri mengutamakan pertaniannya sendiri sehingga menutup peluang bagi negara-negara berkembang. Yang ketiga, bentuk ketergantungan Tetonio dos Santos. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Yang kedua, ketergantungan finansial industrial. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industrial. Pandangan sosiolog dalam mempelajari ketimpangan sosial. Yang pertama, struktural objektif. Dapat diukur secara objektif dengan melihat penyebab persoalannya, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, dukungan ideologis. Sosiolog perlu mempelajari hal-hal seperti undang-undang, kebijakan, dan politik. Lalu yang ketiga, reformasi sosial. Meneliti gerakan kelompok buruh yang menuntut ketidakadilan upah. Kemudian ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial ekonomi. Yang pertama, bentuk ketimpangan sosial ekonomi adalah desa kota. Yang kedua, penyebaran aset. Yang ketiga, ekonomi antar sektor. Keempat, sosial antar wilayah. Dan yang kelima, antar golongan. Lalu ada juga bentuk ketimpangan sosial non-ekonomi. Yang pertama, gender. Meminggirkan identitas gender khususnya perempuan. Contohnya, budaya patriarki menempatkan posisi sosial laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Lalu yang kedua, ras dan etnik. Adanya dominasi dan diskriminasi dari kelompok mayoritas terhadap minoritas. Lalu yang ketiga, pendidikan faktor penyebabnya. Yang pertama, kemiskinan.
Kedua, kesempatan pendidikan tidak merata. Dan yang ketiga, pernikahan dini. Lalu, bentuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang keempat adalah politik. Faktor penyebabnya adalah kemiskinan dan minimnya pengetahuan politik. Lalu yang kelima, hukum. Pihak yang rentan mengalaminya adalah 1. Masyarakat miskin, 2. Masyarakat adat, 3. Buruh, dan 4. TKI. Akibat ketimpangan sosial. Yang pertama, kemiskinan dan pengangguran, ditandai dengan tingginya tingkat masyarakat miskin dan atau menganggur pasti memiliki pendapatan rendah. Karenanya, mereka juga memiliki daya beli yang rendah. Yang kedua, timbulnya kecemburuan sosial. Dengan penghasilan dan daya beli yang minim tersebut akan mulai pembandingan keadaan. Perasaan cemburu dapat mengarah ke masalah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas. Dengan perasaan cemburu tersebut dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak kriminal dengan alasan putus asa karena keadaan yang tidak kunjung membaik. Upaya mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama, peningkatan kualitas penduduk. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada sebagai berikut. 1. Memperbaiki kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan fasilitas kesehatan. 3. Melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat. 2. Mobilitas geografis. Pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain bertujuan agar tidak terjadi jumlah penduduk yang terlalu padat yang akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial. Yang ketiga, menciptakan peluang kerja. Menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Dengan hal tersebut akan mengurangi munculnya ketimpangan sosial di masyarakat.